Bertemu kembali dengan saya, Bu Vero, dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sesi keempat ini kita akan membahas mengenai analisis jabatan atau job analysis. Indikator capaian pembelajaran dari sesi 4 ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menguasai dan memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan analisis jabatan. Baik, pada sesi sebelumnya, yaitu pada sesi kedua mengenai gambaran umum MSDM, kita telah membahas fungsi operatif dari MSDM dalam organisasi perusahaan, yakni meliputi perencanaan, staffing, penilaian kinerja, perbaikan kualitas, hingga pencapaian efektivitas. Perencanaan di sini meliputi peramalan dan analisis jabatan. Peramalan tenaga kerja baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maupun analisis jabatan untuk menentukan tugas, tujuan, kemampuan, pengetahuan yang dibutuhkan. Bagaimana perencanaan SDM ini juga telah kita bahas di sesi ketiga, sesi sebelumnya, yakni tahap perencanaan SDM inilah yang merupakan tahap untuk menentukan kebutuhan SDM melalui serangkaian tindakan untuk mendapatkan sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan rencana organisasi. Nah, serangkaian tindakan ini termasuk di dalamnya adalah tindakan agar tugas, tanggung jawab, dan fungsi pekerjaan dapat dirumuskan dalam rencana dan rancangan yang detail. Tindakan inilah yang disebut sebagai analisis pekerjaan atau disebut juga sebagai analisis jabatan atau job analysis. Dengan demikian, analisis pekerjaan merupakan bagian dari upaya perencanaan SDM. Baik, selanjutnya kita lihat di pengantar bahwa analisis pekerjaan atau analisis jabatan atau job analysis adalah bagaimana menganalisis dan mendesain pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Tadi telah kita simpulkan bahwa analisis pekerjaan merupakan bagian dari upaya perencanaan SDM. Ya. Nah, analisis pekerjaan ini adalah salah satu tugas penting dari manajer sumber daya manusia. Nah, dengan menggunakan analisis pekerjaan, manajer SDM harus dapat membuat deskripsi pekerjaan secara baik dan efektif. Sebagai contoh, deskripsi untuk melaksanakan penarikan atau seleksi tenaga kerja dengan baik dan tepat. Sehingga untuk itu dibutuhkan keterangan-keterangan yang lengkap tentang jabatan yang perlu diisi. Dengan demikian, analisis jabatan atau job analysis juga merupakan suatu proses untuk membuat uraian pekerjaan sedemikian rupa sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menilai sesuatu jabatan sesuai dengan keperluan. Baik, kita akan lebih memahami analisis jabatan dari pengertian beberapa ahli mengenai analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau analisis jabatan, kita lihat terdiri dari dua kata, analisis dan pekerjaan atau jabatan. Analisis adalah aktivitas berpikir yang digunakan untuk mendeskripsikan topik sebagai bagian komponen atau elemen dan kemungkinan tautan ke fungsinya. Nah, pekerjaan sendiri adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh pekerja dalam kurun waktu tertentu, sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan. Nah, dari arti harfiah dari dua kata tersebut, kita bisa melihat pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Wang and Nu, job analysis is the process of getting detailed information about job. Job analysis memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang dipergunakan. Nah, kita lihat definisi menurut Malayu. Job analysis atau analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan, apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Baik, sekarang kita lihat menurut Umar bahwa analisis pekerjaan adalah merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan orang lain untuk tujuan manajemen. Menurut Milkovich and Newman, analisis jabatan adalah proses pengumpulan informasi secara sistematik
terhadap berbagai informasi terpercaya dan relevan berhubungan dengan pekerjaan dan asal-usul dari suatu jabatan tertentu. Kemudian menurut Gomez, analisis jabatan adalah proses pengumpulan informasi mengenai sesuatu pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja yang dilaksanakan dengan mengamati dan mengadakan interview pada pekerjaan dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Baik, selanjutnya adalah tahap dasar dari analisis jabatan, yaitu meliputi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan analisis kerja, kemudian tahap kedua adalah pengumpulan data, tahap ketiga adalah sortir data yang tersedia atau tidak terpakai. Baik, yang pertama, tahap persiapan analisis kerja dilakukan identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar masalah yang akan menjadi pembahasan. Kemudian pengumpulan data yang merupakan tahap kedua dilalui dengan aktivitas wawancara, observasi, angket dan maupun kombinasi ketiganya. Dari observasi contohnya dengan pengamatan langsung, kerja analisis metode. Metode ini didasarkan pada analisis pekerjaan dalam rangka untuk mengamati, membuat catatan perilaku, peristiwa, bagaimana SDM melakukan kegiatan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian wawancara. Wawancara pemegang jabatan sering dilakukan untuk dalam rangka melakukan pengamatan. Wawancara mungkin merupakan salah satu teknis untuk mengumpulkan data dari job analysis yang paling banyak digunakan. Biasanya pemegang jabatan bisa menanyakan suatu pertanyaan pada analis pekerjaan, dari analis pekerjaan dari setiap SDM yang berada di level bawahnya, kira-kira menemukan masalah apa, kemudian masalah utama yang dialami itu apa, ya. Kemudian selain itu juga untuk membangun dari pertanyaan-pertanyaan yang dijalin untuk membangun hubungan antara analis pekerjaan dan orang yang diwawancarai, antara pemegang jabatan dengan karyawan yang berada di level bawahnya. Baik, kemudian bisa juga dengan menggunakan teknik kuesioner, ya, merupakan metode yang efektif dengan cara mengumpulkan informasi dari jumlah besar dari karyawan dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah merupakan sortir data yang tersedia atau tidak terpakai. Jadi kira-kira informasi-informasi yang dibutuhkan atau yang tidak dari analisis pekerjaan yang dilakukan itu yang tidak berhubungan yang mana, yang tidak relevan yang mana, yang dibutuhkan yang mana. Nah, ini yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Baik, selanjutnya tujuan dari analisis jabatan. Pada prinsipnya tujuan dari analisis jabatan adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu menghadapi berbagai perkembangan, untuk menciptakan situasi suasana kerja yang nyaman, yang kondusif demi tercapainya tujuan organisasi perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, menurut Gomez, tujuan analisis jabatan ini dibedakan menjadi 12, yakni job description, job classification, job evaluation, job design restructuring, personal requirement, performance appraisal, worker training, worker mobility, efficiency, safety, human resource planning, dan legal. Yang pertama adalah job description, yaitu untuk mengidentifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Nah, ini sangat dibutuhkan karena dari deskripsi jabatan ini kita akan mendapatkan uraian yang jelas yang berisi informasi dan karakteristik dari hal-hal yang tadi, ya, yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah job classification atau klasifikasi jabatan. Adalah suatu penyusunan jabatan atau pekerjaan menjadi kelas-kelas atau kelompok-kelompok, klasifikasi tertentu sesuai dengan skema dari pekerjaan, organisasi pekerjaan, organisasi perusahaan secara sistematis. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi jabatan, adalah prosedur untuk mengklasifikasikan pekerjaan dalam hal relativitasnya, baik dalam suatu organisasi maupun hubungannya dengan pasar tenaga kerja eksternal atau
evaluasi jabatan ini kurang lebihnya adalah bagaimana proses untuk pemberian nilai terhadap suatu pekerjaan atau tugas-tugas tertentu. Yang keempat adalah job designing restructuring, yaitu meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturisasi kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Yang kelima adalah personal requirement, atau berupa persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Contohnya syarat-syarat personil atau spesifikasi personil pada pekerjaan tertentu ini misalnya pengetahuan, keterampilan, bakat-bakat yang dibutuhkan, atribut-atribut sifat personil yang berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah worker training, yaitu pelatihan yang ditujukan kepada para pekerja. Nah, pelatihan ini sebagai upaya sistematis untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu dan mempengaruhi perilaku anggota-anggota dari organisasi perusahaan. Perilaku ini dalam tujuan untuk meningkatkan efektivitas dari kinerja organisasi perusahaan secara keseluruhan, mencakup aspek kegiatan manusianya, kemudian perasaan yang diarahkan oleh SDM terhadap penyelesaian tugas-tugas pekerjaan misalnya. Latihan ini diperlukan pada saat terjadi kesenjangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan pegawai, apakah mampu memenuhi target pekerjaan atau tidak. Kemudian berikutnya adalah performance appraisal, yaitu merupakan penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap performansi pekerjaan dari para pekerja. Nah, ini merupakan penilaian kinerja, ya, penilaian kinerja supaya apa? Supaya untuk mempengaruhi kinerja melalui keputusan-keputusan administratif. Misalnya bagi yang berprestasi maka akan diberikan kesempatan untuk promosi, ya, mungkin dengan promosi jabatan atau peningkatan gaji atau insentif misalnya. Atau sebaliknya, jika kinerjanya kurang baik, ya, dinilai kurang baik, kemudian bisa diberlakukan adanya transfer, mutasi, atau bahkan mungkin pemberhentian kerja. Baik, selanjutnya adalah efisiensi, mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas serta prosedur kerja, susunan kerja, dan standar kerja. Nah, dalam hal ini perlu diupayakan untuk perbaikan efisiensi dalam pekerjaan, baik dari segala aspek yang sudah saya sebutkan tadi, ya, proses-proses kerja yang optimal, bagaimana perkembangannya, bagaimana kemampuan mendesain peralatan dan fasilitas fisik yang lain sebagai referensi dari aktivitas-aktivitas pekerjaan dari karyawan, termasuk prosedur kerjanya seperti apa, layout pekerjaannya, apakah memenuhi standar-standar pekerjaan SOP dari perusahaan atau tidak, ya. Kemudian selanjutnya adalah safety, berfokus pada identifikasi dan peniadaan perilaku kerja yang tidak aman, kondisi fisik dan kondisi lingkungan. Maksudnya di sini bagaimana mengupayakan meningkatkan keselamatan dalam pekerjaan, meliputi bagaimana proses-proses dalam bekerja, dalam melakukan pekerjaan dengan optimal, kemudian bagaimana mengidentifikasi dan mengurangi ketidakamanan perilaku kerja, hal-hal yang tidak berkontribusi terhadap tidak kondusifnya secara fisik maupun kondisi lingkungan kerja. Baik, kemudian selanjutnya adalah human resource planning, merupakan perencanaan sumber daya manusia, meliputi penentuan jumlah dan jenis-jenis orang yang akan ditempatkan pada tempat yang sesuai sehingga tidak ada lagi kelebihan atau kekurangan pegawai dalam organisasi. Dan yang ke-12, ya, tujuan dari analisis pekerjaan yang terakhir adalah persyaratan-persyaratan legal atau legalisme. Maksudnya di sini adalah keberadaan hukum, regulasi-regulasi, aturan-aturan, petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan hal-hal yang mencakup ke-11 tujuan analisa pekerjaan yang di atasnya. Dari dalam analisis pekerjaan, kita akan mengenal bertemu dengan istilah job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Job rotation adalah meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan, merotasi seorang petugas untuk melakukan tugas yang lain yang berbeda dengan sebelumnya atau biasa disebut dengan rolling. Sedangkan job enlargement merupakan
teknik desain pekerjaan di mana jumlah tugas yang berhubungan dengan pekerjaan meningkat dan dari pelatihan yang diberikannya. Kemudian untuk menambah variasi yang lebih besar untuk kegiatan sehingga mengurangi kemonotonan pekerja. Job enrichment merupakan pendekatan untuk merancang kembali pekerjaan karyawan guna meningkatkan motivasi intrinsik dan meningkatkan kepuasan kerja dengan memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan berbagai kemampuan mereka. Nah, bagaimana hubungan antara job rotation, job enlargement, dan job enrichment? Job rotation merupakan alternatif dari job specialization. Job rotation bisa mengurangi kebosanan pekerja untuk memfasilitasi pemahaman tentang organisasi. Nah, job rotation berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Nah, pekerjaan ini bisa diputar dari yang paling mirip jenis pekerjaannya sampai yang sangat berbeda. Nah, ketika job rotation tidak mudah untuk dilakukan karena kapasitas pekerjaan dalam organisasi, job enlargement merupakan pilihan lain. Bisa menjadi alternatif lain gitu ya. Nah, ide dasar dari job enlargement adalah kita memberi tugas yang beraneka ragam untuk dikerjakan oleh pekerja. Akibat masih adanya kekurangan dalam proses job enlargement yang menyebabkan pekerja tidak bisa ikut serta dalam merencanakan, mengatur dan mengontrol tugas yang dilakukan, maka dari itulah muncul ide untuk memperluas pekerjaan yang dibebankan kepada setiap pekerja, yakni dengan cara menambahkan beberapa kewenangan seperti penambahan tanggung jawab tugas, perencanaan tugas, kontrol kualitas kerja. Nah, ini yang dikenal sebagai job enrichment. Nah, job enrichment ini tidak hanya meningkatkan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi juga bisa untuk meningkatkan kemampuan pegawai terhadap pekerjaan yang ditangani. Nah, bagaimana langkah utama dalam analisis jabatan? Nah, proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Artinya penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaan, karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jenis data apa yang akan dikumpulkan, ya, jenis data informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan sumber daya manusia, ya. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Artinya penganalisis harus mengumpulkan dan mengkualifikasikan informasi latar belakang seperti bagan organisasi, bagan proses, uraian pekerjaan, gitu ya, sehingga nanti apa yang terkumpul nanti bisa dikualifikasikan, dianalisis dan diaplikasikan kepada tindakan forecasting untuk masa depan. Kemudian yang ketiga adalah menyeleksi pewakal atau orang yang akan diserai jabatan yang akan dianalisis. Artinya penganalisis harus memilih beberapa orang yang akan diserai jabatan untuk dianalisis. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu jika banyak pekerjaan yang akan dianalisis. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Artinya penganalisis mengadakan analisis pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan diperlukan, kondisi kerja, serta syarat-syarat yang akan melaksanakan pekerjaan, syarat-syarat personelnya maksudnya, ya, dalam hal ini. Kemudian berikutnya adalah meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam arti di sini adalah dengan cara memverifikasi informasi yang didapat untuk menentukan kebenaran. Kemudian kebenaran yang terjadi secara aktual itu seperti apa? Ini untuk memutuskan seseorang apakah benar-benar membantu dalam perolehan penerimaan unitnya, departemennya atau bagiannya khususnya, atau organisasi secara keseluruhan, ya. Kemudian selanjutnya adalah menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Artinya penganalisis kemudian menyusun uraian pekerjaan, uraian jabatan dan evaluasi dari pekerjaan masing-masing departemen. Yang terakhir adalah meramalkan dan memperhitungkan perkembangan perusahaan. Artinya penganalisis harus juga mampu memperhitungkan, meramalkan perkembangan uraian dari pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, apakah di kemudian hari diperlukan pengayaan, diperlukan revisi, diperlukan pengembangan, perluasan pekerjaan, atau bahkan sebaliknya penyederhanaan pekerjaan dalam kaitannya untuk efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan perusahaan. Nah, analisis jabatan sendiri mencakup dua aspek, yaitu job description dan job specification atau job requirement. Job description memberikan informasi tentang tugas-tugas dan tanggung jawab seorang pejabat pada suatu jabatan. Nah, uraian pekerjaan tersebut harus ditetapkan secara jelas untuk setiap jabatan. Sedangkan job specification memberikan informasi tentang kualifikasi SDM yang akan menjabat suatu jabatan. Nah, job specification memiliki tujuan agar persyaratan bagi pekerja yang akan direkrut menjadi jelas. Contohnya, tingkat pendidikan pekerja, jenis kelamin pekerja, pengetahuannya, kecakapannya, batas umur pekerja, status pernikahannya, minatnya terhadap pekerjaan. Nah, dari dua hal tadi, dua aspek yang tercakup dalam analisis jabatan ini, kita bisa mengenal ada 4 macam jenis analisis jabatan, yaitu job analysis for personal specification, job analysis for training purposes, job analysis for setting returns, job analysis for method improvement. Yang pertama, jenis ini bertujuan untuk menentukan syarat-syarat kualifikasi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, job analysis for training purposes adalah untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh dalam mengajarkan suatu pekerjaan kepada karyawan atau pegawai dalam perusahaan yang digunakan juga untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, jenis ini bertujuan untuk menentukan nilai setiap jabatan dalam perusahaan dan dapat ditentukan tingkat gaji atau upah dari setiap jabatan pegawai atau karyawan. Sedangkan yang keempat, job analysis for method improvement, jenis ini bertujuan untuk mempermudah cara kerja sumber daya manusia atau SDM sebagai tenaga kerja pada suatu jabatan tertentu. Baik, 4 jenis analisis jabatan ini menutup materi dari analisis jabatan sesi keempat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan kita bertemu kembali di sesi selanjutnya.